makanan yang kalian makan akan masuk ke dalam tubuh dan memulai perjalanan yang sangat menarik. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah makanan masuk ke mulut kita. Cekidot! Makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Nah, sistem pencernaan adalah kumpulan organ-organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mari kita kenali organ-organ dalam sistem pencernaan, mekanisme organ-organ pada sistem pencernaan beserta fungsinya. Organ pada sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut adalah pintu masuk pertama bagi makanan. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, gigi yang ada pada mulut berperan dalam memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil, sehingga lebih mudah dicerna. Mulut juga berfungsi untuk menghasilkan air liur melalui kelenjar ludah. Air liur memiliki enzim yang membantu memecah zat-zat kimia dalam makanan, sehingga membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Yang kedua yaitu kerongkongan, atau yang biasa disebut sebagai esofagus. Setelah makanan ditelan, makanan akan bergerak melalui kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan antara mulut ke lambung. Kerongkongan memiliki otot yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung dengan gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Nah, yang ketiga yaitu lambung. Lambung terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan-makanan yang kita makan. Nah, di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Selanjutnya yaitu usus halus. Setelah meninggalkan lambung, kimus atau makanan yang berbentuk cairan kental akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini memiliki fungsi untuk memecah makanan yang telah dicerna oleh lambung menjadi zat-zat yang lebih kecil, menyerap nutrisi, serta mendorong sisa makanan ke usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum. Duodenum adalah bagian pertama pada usus halus, di mana makanan pertama kali masuk setelah meninggalkan lambung. Nah, yang kedua ada jejunum. Jejunum adalah bagian tengah yang membantu menyerap lebih banyak nutrisi. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga ada ileum. Ileum adalah bagian terakhir yang juga menyerap nutrisi sebelum sisa makanan masuk ke usus besar. Nah, selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah bagian penting dari sistem pencernaan. Mengapa penting? Karena setelah nutrisi diserap, sisa-sisa makanan yang tidak terpakai bergerak ke usus besar. Kemudian, usus besar ini memiliki fungsi untuk menyerap sisa-sisa cairan dan garam dari makanan yang sudah dicerna, mengubah sisa makanan menjadi tinja, serta menyimpan tinja sebelum dikeluarkan. Selanjutnya adalah rektum. Rektum adalah bagian dari saluran pencernaan yang berada di ujung usus besar, yaitu tepatnya sebelum anus. Apa sih anus itu akan dijelaskan setelah ini. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara limbah pencernaan atau feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Panjang rektum pada manusia biasanya sekitar 12 cm sampai 15 cm. Selanjutnya yaitu anus. Apa itu anus? Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Nah, anus ini memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya tinja, mengontrol proses buang air besar atau BAB, serta melindungi tubuh dari infeksi. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, ada konsumsi makanan bergizi. Konsumsi makanan bergizi penting untuk kesehatan tubuh. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan baik untuk sistem pencernaan karena mengandung serat yang tinggi.
Serat dapat membantu melancarkan pergerakan usus sehingga makanan lebih mudah dicerna dan sisa-sisa makanan lebih cepat dikeluarkan dari tubuh kita. Menghindari makanan cepat saji dan olahan yang tinggi lemak jenuh, serta gula juga dapat membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, ada minum air cukup. Air berperan penting dalam proses pencernaan dan kesehatan sistem pencernaan. Saat kita mengonsumsi air yang cukup, air membantu melarutkan nutrisi dari makanan sehingga tubuh lebih mudah menyerapnya. Selain itu, air juga membuat tinja tetap lunak dan tidak keras, sehingga memudahkan dalam proses buang air besar. Yang ketiga, ada olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur membantu pencernaan dengan cara mempercepat gerakan makanan yang ada di dalam usus. Hal ini membuat pencernaan lebih lancar dan mencegah penyakit sebelit. Selain itu, olahraga juga dapat membantu tubuh menyerap nutrisi dari makanan yang lebih baik. Nah, yang terakhir ada hindari kebiasaan buruk. Kita harus menghindari rokok dan alkohol karena dapat merusak sistem pencernaan dan menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan lambung dan hati. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penyakit dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami berbagai penyakit dan gangguan, yaitu berikut adalah beberapa contoh penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan. Yang pertama, biasanya adalah diare. Diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar atau BAB lebih dari 3 kali sehari dengan tinja yang encer. Diare bisa disebabkan oleh makanan yang tidak bersih atau infeksi. Gejalanya termasuk perut kembung dan rasa ingin BAB yang mendesak. Selanjutnya yaitu ada sembelit. Sembelit terjadi ketika seorang mengalami kesulitan untuk buang air besar, biasanya karena tinja menjadi keras. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya serat dalam makanan atau kurangnya cairan. Gejalanya termasuk nyeri saat BAB dan merasa tidak tuntas setelah buang air besar. Yang ketiga yaitu ada MAH. MAH adalah gangguan pada lambung yang ditandai dengan rasa nyeri di bagian perut bagian atas. Penyebabnya bisa karena pola makanan yang tidak teratur atau karena stres. Gejala lain dari MAH termasuk mual dan perut kembung. Yang keempat adalah wasir. Wasir adalah pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus yang dapat menyebabkan nyeri dan gatal. Wasir sering terjadi karena kebiasaan duduk terlalu lama atau mengejan saat BAB. Yang terakhir adalah GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. GERD adalah kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa terbakar di dada, terutama setelah makan. Ini bisa terjadi karena katup di kerongkongan tidak berfungsi dengan baik. Penting untuk mengenali tanda-tanda penyakit pada sistem pencernaan, agar kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan memahami penyakit-penyakit ini, kita dapat lebih berhati-hati dalam menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait sistem pencernaan. Dengan memahami cara kerja sistem pencernaan dan menjaga kesehatannya, kita bisa hidup lebih sehat. Terima kasih telah belajar bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!